Oke guys, ini mungkin akan menjadi video terakhir Megatank yang akan diambil oleh tim produksi gua sebelum lebaran. Jadi dari hari pertama pembangunan Megatank yang baru ini hingga video yang sekarang kalian lihat, gua ini dibantu oleh 2 orang. Nah, berhubung mereka akan mudik lebaran, update Megatank ke depannya ini akan gua handle sendiri. Progres kita sekarang ini sudah mulai ke persiapan untuk pemasangan kaca Megatank dan juga finishing beberapa hal lainnya. Untuk pemasangan kaca itu akan dikerjakan sekitar 2 minggu setelah lebaran. Di sini gue mempertimbangkan ketersediaan tenaga ahli dan juga tenaga penunjang untuk pemasangan kaca Megatank ini nantinya. Jadi di sini gue ambil aman karena 2 minggu setelah lebaran semua aktivitas itu semestinya sudah kembali normal. Jadi kita sudah mulai bisa mengeksekusi kaca Megatank ini 2 minggu setelah lebaran. Sekarang ini tim pekerja dibagi menjadi 2. Satu tim finishing frame untuk persiapan pemasangan kaca Megatank dan satu tim lainnya finishing dinding dan lantai filter Megatank yang kropos hasil pengecoran kemarin guys. Untuk detail pekerjaan grouting, injeksi, dan bagaimana cara waterproofing bagian filter Megatank ini tidak akan gue bahas panjang lebar karena di video sebelumnya pun sudah gue bahas secara detail dan menyeluruh. Kalian bisa cek video-video sebelumnya. Untuk finishing desain filtrasi Megatank ini juga akan gue kerjakan setelah lebaran. Karena Pak Denny dan tim hanya akan membantu gue memasang pipa-pipa ini sesuai dengan desain yang gue buat. Saat instalasi, gue harus turun langsung ke lapangan ya, memberi arahan ke Pak Denny dan tim supaya apa yang mereka kerjakan itu sesuai dengan perhitungan dan juga desain yang sudah gue persiapkan. Tapi kalau gue turun panas-panas lagi puasa kayak gini, kan capek juga bos. Enaknya tuh kan kerja sambil ngopi, sambil sebat gitu kan. Jadi bener-bener bisa santai lah. Setelah membaca komen dan masukan dari kawan-kawan semua di video Megatank episode ke-15, gua memutuskan untuk mengikuti saran kalian. Mungkin kalian bertanya, kenapa tidak sedari awal tabokan kaca Megatank itu dibuat 15 cm? Kenapa setelah sudah jadi lalu baru dipusingin, lalu dimodifikasi? Jadi gini, saat proses awal, gue itu sudah diskusi dengan beberapa orang dan dari beberapa orang tersebut bilang ke gue 12 cm itu cukup. Namun emang sih ada yang bilang 15 cm itu yang dibutuhkan. Jadi seperti yang kalian tahu ya, gue akhirnya kan memutuskan untuk memilih tabokan kaca itu sekitar 10-12 cm. Kemudian berjalannya waktu dan pengalaman yang terjadi saat proses pembangunan Megatank ini, akhirnya gue memutuskan untuk membayar jasa konsultan. Konsultan ini gue dapet karena rekomendasi atau referensi dari pabrikan kaca. Karena gue ada punya teman ya yang kenal dengan pabrikan kaca dan dia mengasih gue referensi ke Pak Agus. Jadi Pak Agus itu adalah salah satu aplikator kaca-kaca dia untuk dipasang di bangunan-bangunan tinggi di Jakarta dan juga rumah-rumah mewah dan kolam-kolam yang besar. Nah, setelah gue melihat portfolio pengalaman Pak Agus yang dimana dia mengerjakan kaca-kaca besar, itu akhirnya kita sepakat untuk bekerja sama. Karena proses pekerjaan kaca ini tidak ada toleransi sama sekali, 0 toleransi kesalahan. Salah-salah malah tidak hanya uang atau materi yang melayang, tapi nyawa pekerja juga bisa ikut melayang. Jadi di sini gue nggak mau berspekulasi karena aset yang dipertaruhkan itu sangat besar, yaitu keselamatan para pekerja. Nah, singkat cerita, karena gue menggunakan jasa konsultasi Pak Agus, ya gue harus mau dengerin apa yang dia kasih ke gue juga dong. Kalau enggak, ya buat apa gue bayar dia atau bekerja sama dengan dia kalau gue nggak mau dengerin masukan atau arahan dari beliau. Singkat cerita, dia bilang itu sebenarnya 10-12 cm itu bisa, tapi dengan volume air dan dimensi yang ada, ini dia ngeri-ngeri sedap. Jadi dia pribadi sih nggak rekomendasi sama gue. Dia terus bilang, "Bang, coba gimana caranya bisa dapat 15 cm. Nah, jadi panik dong gue ya kan. Yang gue siapin 10-12 cm, tapi dari pihak konsultan dia mintanya 15 cm. Ya panik lah. Karena waduh gimana nih, ini nggak sesuai dengan apa yang konsultan minta. Karena dia juga punya perhitungan sendiri kan. Jadi setelah gua dan Pak Agus dan juga Kohau berdiskusi cukup lama ya,
kita sepakat untuk menggunakan besi UMP sebagai jalan tengah untuk bisa mendapatkan ketebalan tabokan kaca Megatank itu 15 cm. Dan inilah apa yang kita kerjakan sekarang ini. Kebetulan pekerjaan pemasangan besi UMP ini tidak memakan waktu yang terlalu lama. Jadi mereka udah beli material di hari sebelumnya dan pagi ini mereka mulai eksekusi. Jadi setelah frame itu dirapin oleh Pak Denny, udah dibuat rata semuanya, baru mereka men-setting besi UMP itu. Tapi secara umum, dalam satu hari 90% pekerjaan ini sudah bisa dibilang selesai ya. Sisanya itu hanya beberapa finishing kecil-kecil yang nanti akan gue minta ke mereka, dan itu akan dikerjakan keesokan harinya. Jadi ini pekerjaan yang tidak memakan waktu, dan dari segi biaya juga nggak terlalu besar ya. Nggak nyampe kok 10 juta. Jadi emang banyak banget uang sekolah gua yang gue bagikan ke kalian. Semoga apa yang gue bagikan ini dapat bermanfaat ya. Ya minimal menghibur. Ya ini cukup gua aja ya yang bayar uang sekolah sekian. Tapi ya inilah semua proses yang harus dilalui. Oke guys, jadi ini video bisa dibilang video terakhir Megatank sebelum lebaran. Karena gue akan tunjukin dua orang yang selama ini ngebantu gue. Pertama, Bang Sep, sini Bang. Ini salah satu kameramen dan juga editor. Jadi video Megatank ini Bang Sep yang edit. Gue sisanya tinggal voice over dan finishing. Jadi yang ngambil gambar dia terus. Satu lagi nih yang megang kamera nih. Pegangin kamera, ini mau masuk juga nih. Ini namanya Bang Agung. Satu lagi ini namanya Bang Agung. Jadi karena Bang Septian dan Bang Agung mau lebaran, jadi mungkin kalau update Megatank pun itu nanti versinya gue sendiri yang ngevlog. Jadi nggak lagi seperti episode 1 sampai ke sekian kemarin. Yaudah kita lanjut aja apa yang akan gue bahas untuk pembangunan sekarang ini. Jadi kemarin gue itu sengaja panggil Pak Ahok dan juga Pak Nurdin ya, salah satu perwakilan dari konsultan pemasangan kaca nanti, itu karena emang untuk mendapatkan atau meminta masukan dari kalian kira-kira seperti apa. Itu emang sengaja, makanya cuma video gitu doang gue publish ya, karena emang sengaja gue pengen tahu masukan dari kalian seperti apa. Nah jadi akhirnya gue putuskan untuk tabokan kaca itu dibuat 15 cm. Jadi kemarin kita desain awal itu untuk 10-12 cm. Ini untuk mengakalinya kita pakai besi UNP 100 x 50. Jadi ini 100 x 50 benar. Benar. Jadi ininya 10 cm, ininya 50 mili atau 5 cm. Jadi ininya kita lihat dari dalam kali ya. Nah, ini yang gue maksud nih. Jadi kita pakai besi UNP 100 x 50. Ini 100, ini 50 mili. Jadi ini 5 cm, ini 10 cm. Jadi kita ngejar 5 cm kekurangan itu menggunakan besi. Nanti finishingnya itu ini kita pakein semen, terus kita pakein granit. Jadi kita nggak pakai keramik, tapi kita menggunakan granit, karena granit itu dia lebih kuat dibanding keramik. Nanti ditempel ke sini. Nah, kebayang ya. Nah, baru nanti kaca kita akan pasang atau kita tabok ke granit. Kemudian gue diskusi sama Pak Agus kemarin. Jadi kita nanti sistemnya sistem cor atau sistem jepit ya. Nanti kita itu akan menggunakan produk Sika untuk sealannya. Nanti di sini kita akan buat parit seperti gambar yang akan gue tunjukin di sini. Semoga kalian bisa kebayang ya gambarnya seperti apa. Dan kemudian kita akan nuangkan sealannya dari depan, dan parit itu menahan juga dari sisi depan dan sisi belakang. Jadi benar-benar kaca itu seluruhnya tersilan. Nah, untuk kedalaman parit itu mungkin cuma sekitar 5 cm. Itu yang disaranin Pak Agus kemarin ke gua. Kemudian ini kita kasih plat. Ini untuk nahan supaya besi UNP ini benar-benar kekunci ya, biar nggak meletot gitu. Ini dikasih besi UNP, dan gua tadi udah bilang ke bapak-bapak ini untuk ditambahin lagi skornya buat lebih kokoh aja. Ya sebenarnya sih nggak perlu, cuma ya udahlah sekalian lah.
Ini karena sekarang antara satu plat dan plat yang satu lagi itu jaraknya 1 meter, gue minta jaraknya 30-an senti, jadi benar-benar lebih rapat. Kemudian ini besi UNP ini kita pakein Dinabolt, itu kedalamannya 10 cm kurang lebih. Ya Pak ya, 10 cm ya. 10 cm Dinaboltnya. Jadi emang benar-benar penahannya ini emang di Dinaboltnya dan ya seperti itulah. Nah, ini antara besi dan besi UNP dan beton yang lama ini nanti akan ada jarak itu nanti entah kita pakai resin, entah kita grouting, entah seperti apa, gue belum tahu. Gue lagi nunggu Kohau untuk diskusi lebih lanjut. Kalau menurut kalian gimana antara besi ini UNP dan beton lama untuk mengisi sisipannya itu pakai apa? Di grouting kah atau diinjeksi kah atau seperti apa? Itu kita perlu lakukan untuk sekeliling. Nah, ini kan kalian bisa lihat juga nih. Sekeliling ini masih ada kosong-kosong, ini harus diisi nih. Entah pakai resin atau epoksi atau diinjeksi. Kurang ya, itulah yang harus dipikirkan finishingnya. Jadi karena kita mau beres-beres frame-nya dulu dan si Bang Agung dan Bang Sep juga mau pulang. Jadi itu nanti pekerjaan untuk ngebuat parit dan lain-lainnya itu nanti gue sendiri yang videoin. Kalau sisanya sih semua udah selesai semua ya. Ini untuk dudukan-dudukan top filter. Jadi top filternya itu panjangnya sekitar 3 meter, lebar 40 atau 50 cm. Kenapa gue bolong-bolongin seperti ini? Itu nanti karena outputnya ada di sini. Di panjangnya 3 meter, jadi ada satu di sini, ada satu di sini, ada satu di sini. Jadi dia merata seperti itu. Tapi kalau kalian nggak kebayang nanti seperti apa ya, tunggu aja pas top filternya itu udah jadi. Kemudian apalagi ya, untuk bottom drain, lantai semua udah siap. Jadi emang ini sebenarnya gara-gara pengecoran kemarin, secara keseluruhan kita 3 minggu terpending. Tambah lagi ini udah mau masuk lebaran. Jadi makanya gue putuskan untuk pemasangan kaca itu di tanggal 20-an Mei. Ya tanggal 20-an Mei lah. Pokoknya sampai akhir bulan itu insya Allah kaca udah bisa dipasang. Jadi itulah yang bisa gue update, dan gue mohon maaf lahir dan batin ke kawan-kawan semua apabila ada kata-kata gue yang salah, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Jadi ini progres kita satu minggu, kurang lebih 1 minggu sebelum lebaran. Sisanya nanti akan gue update semaksimal mungkin. Cuma mungkin sampai setelah lebaran juga nggak akan terlalu jauh dari apa yang ada sekarang ini, kecuali finishing parit untuk pemasangan kaca nanti. Jadi itu aja video gua kali ini, dan see you guys in my next video. Bye bye.